Seorang wanita yang misterius dan berani, melakukan aksi berbahaya. Mengikatnya di pinggang, kemudian melemparkannya ke depan, melompat keluar dari kereta yang melaju kencang. Dia membuka kedua tangannya. Sepertinya sangat menikmati momen kebebasan ini. Tindakan gila seperti ini, dia sudah melakukannya lebih dari sekali. Hanya saja setiap kali dia menarik kembali tubuhnya, para pria selalu ketakutan dan kabur tunggang langgang. Hingga hari ini, seseorang masuk lagi ke dalam gerbong. Sekilas pandang yang tidak disengaja, pria itu tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Rambutnya berkibar, namun tetap tidak bisa menutupi wajahnya yang cantik. Saat tatapan matanya berputar, saling pandang, pria itu hanya merasakan jantungnya berdegup kencang. "Bisakah kamu menanggung beratku?" Seperti biasanya, wanita itu melepas scarfnya, mengikatnya di pinggang, kemudian melemparkan ujung satunya kepada pria. Dia kembali menutup matanya, terbang melayang tertiup angin. Namun tidak tahu, pria kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia tampak tidak takut, malah senang. Mengikatkan syal di tangannya beberapa kali, berpegangan pada tiang. Dia juga mengeluarkan tubuhnya keluar jendela. Saat itu, air danau dipenuhi dengan bayangan langit. Dan di mata pria itu, terdapat senyuman wanita itu. Seiring dengan perjalanan kereta, wanita itu segera membuka matanya, melihat pria di depannya. Dalam keadaan terkejut, dia segera menariknya kembali ke dalam gerbong. Keduanya saling pandang. "Aku memandangmu." Dalam sekejap, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Hingga kereta tiba di stasiun, wanita itu buru-buru masuk ke kerumunan. Barulah Adia menyadari dan mengejarnya. Dia melihat dari jauh sosok itu, yang menari di tengah angin. Baru saja ingin mengejarnya. Namun, dia terlambat. Untungnya, dia juga naik bus yang sama. Dan di persimpangan, mobilnya berhenti sejajar dengan mobil wanita itu. Setelah berhasil menarik perhatian satu sama lain, Adia mulai menanyakan namanya. Anak-anak serentak bertanya, "Siapa namanya?" Senyuman muncul di sudut bibir wanita. Dia meniru cara Adia. Dia juga menulis di jendela mobil. Anak-anak serentak berkata, "Aku akan memberitahumu saat kita bertemu." Tidak ada waktu untuk berbicara lebih banyak. Kendaraan itu pun melaju ke arah yang berbeda. Adia tidak menyerah. Dia mencari di setiap sudut kota. Hanya saja takdir kedua orang itu sepertinya tidak berpihak pada mereka. Mereka pernah mengunjungi studio foto yang sama, menggambar di dinding yang sama, makan di restoran yang sama. Namun mereka tetap tidak pernah bertemu. Hingga hari ini, Adia melihat jejak tangan di dinding. Sebuah kilasan muncul di wajahnya. Setelah rasa penyesalan yang sulit dikenali, dia akhirnya bisa memastikan wanita itu ada di tempat ini. Ternyata Adia bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli membaca garis tangan yang terkenal. Hanya perlu melihat garis telapak tangan, dia bisa mengetahui masa lalu dan masa depan orang itu. Namun sebagai seorang ahli garis tangan, dia sendiri tidak memiliki garis cinta. Mungkin inilah alasan mengapa sering terlewat. Hanya saja Tuhan juga kadang mengantuk. Pada hari itu, Aditya diundang untuk meramal nasib seorang pria kaya. Karena keterus-terangannya membuat pria kaya itu marah. Dia dikejar oleh pengikut pria itu. Saat melarikan diri, dia malang ditabrak sebuah mobil. Tapi untungnya, ketika dia berjalan ke rumah sakit dengan penuh luka, dia melihat wanita yang telah dicari-carinya. Dan melalui label, dia akhirnya mengetahui nama wanita itu. Pernah. Luka Aditya tidak parah, tapi demi bisa bertemu Lana, dia terus tinggal di rumah sakit dan tidak mau pergi. Dikatakan bahwa penampilan yang menarik itu seragam, namun jiwa yang menarik itu langka. Humor dan kecerdasan Aditya menulari setiap pasien di ruang perawatan. Lana tampak serius di permukaan, namun ketika dia kembali ke rumah, masih tidak bisa menahan tawa. Perlahan-lahan, Lana mulai memperhatikan pria yang menarik ini. Dia akan bersembunyi di balik sekat, tidak bisa menahan diri untuk mengintipnya. Dan semua ini, bagaimana mungkin ini bisa luput dari perhatian Aditya? Saat Lana kembali ke ruang perawatan, dia menggunakan tirai sebagai dinding, menciptakan ruang untuk berdua. Aditya memberitahu Lana, telapak tangannya tidak memiliki garis cinta. Yang dia inginkan hanyalah sebuah kapal untuk menggoda. Hubungan yang ambigu, itu adalah hal yang dilakukan oleh semua orang yang saling jatuh cinta. Tapi kita tidak akan saling jatuh cinta, hanya menjaga hubungan yang ambigu. Jika kamu menyukaiku, besok jam 10 tepat, aku akan menunggu di luar rumah sakit. Jika aku datang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencium kamu. Tirai berputar dan berhamburan. Kata-kata Aditya yang ringan ini, meskipun membuat Lana merasa jantungnya berdebar, tapi lebih banyak lagi yang merasa marah. Jadi, keesokan harinya, Lana naik kereta menuju stasiun medis yang berjarak 300 km. Namun, ketika dia turun dari kereta,
Dia melihat dari jauh Aditya yang telah menunggu lama di tengah hujan. Apakah dia mengendarai sepeda motor sejauh 360 km di tengah hujan untuk datang ke sini? Saat itu, sudut bibir Lana perlahan terangkat. Dia tidak mendengarkan nasihat temannya, dan langsung berjalan menuju arah Aditya. Kata-kata ringan kemarin, di hadapan tindakan yang tulus, tampaknya menjadi pucat dan tak berdaya. Dia naik di atas motornya. Keduanya saling tersenyum penuh pengertian. Setelah hujan, langit cerah. Kendaraan melaju di jalanan senja. Dia menggenggam tangan kirinya, dan meletakkannya di pinggangnya, lalu menggenggam tangan kanannya, menepati ciuman yang diucapkan kemarin. Hari-hari berikutnya, mereka berbelanja bersama, dan bersantai di pantai biru yang indah. Ayo pergi melihat pelangi di bawah gunung bersalju. Dia mengangkat pinggangnya, tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Melihat dia menghindar, dia pun menempelkan kelembutan itu di dahinya. Hari itu mereka pergi bermain lagi. Di dalam kereta, identitas Adia, namun dikenali oleh orang lain. Apakah Anda Tuan Vikram Adia? Bukan, dia bukan Vikram Adia yang Anda pikirkan. Dia adalah ahli membaca garis tangan, Vikram Adia. Jangan katakan lagi. Jelas bahwa Lana tidak percaya. Adia adalah ahli membaca garis tangan yang terkenal itu. Namun di mata pria itu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dia berharap Adia bisa membantu putrinya. Melihat garis tangannya, melihat apakah dia bisa menjadi seorang pemanah. Awalnya ingin menolak, namun pihak lain bersikeras. Adia pun terpaksa setuju. Seiring dengan semakin banyaknya tatapan yang berkumpul di sekitarnya, hasilnya segera muncul ke permukaan. Olahraga bukanlah masa depannya. Biarkan dia fokus belajar, dia akan mencapai prestasi dalam studinya. Mimpinya ditolak. Gadis yang memang tidak percaya pada takdir itu berdiri. Dia berbalik dengan marah dan pergi. Orang-orang di sekitarnya, satu persatu mengulurkan tangan mereka. Adia merasa pusing. Untungnya kereta tiba tepat waktu. Dia segera menarik Lana turun dari kereta. Namun, setelah beberapa langkah, Adia merasakan sesuatu. Dia berhenti melangkah. Wajahnya juga perlahan-lahan menjadi serius. Setelah mengingat dengan seksama garis tangan orang-orang sebelumnya, Adia tiba-tiba menoleh. Apa yang terjadi? Adia, garis kehidupan semua orang di kereta terputus. Kereta masih melaju dengan cepat. Tidak sempat memikirkan Lana. Adia segera berlari ke depan. Melalui jalan pintas, dia akhirnya berhasil sampai di depan kereta. Hanya saja ketika dia berusaha keras melambaikan tangan. Namun, dia menyadari kereta menuju arah yang berbeda. Wajah Adia menunjukkan kesedihan. Dia pada akhirnya sulit untuk mencegah kecelakaan ini. Pagi-pagi keesokan harinya, stasiun televisi melaporkan kecelakaan ini. Dan ketika Lana melihat dengan jelas wajah-wajah dalam kecelakaan itu, dia tiba-tiba merasakan dingin di punggungnya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti. Ternyata Adia benar-benar adalah orang itu. Peramal garis tangan yang terkenal. Di permukaan danau yang jernih seperti cermin, Adia dan Lana menyeberang bersama dalam perahu. Di tengah obrolan santai, Lana tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, mengharapkan Adia juga bisa melihat nasibnya. Adia tidak menolak. Dari cinta hingga karir, Adia menceritakan semuanya dengan lancar. Deskripsinya seperti dongeng. Hanya saja ketika dia menyebut garis kehidupan, Lana justru memalingkan kepalanya. Garis kehidupanmu sama seperti dirimu, penuh energi. Kamu membuat orang-orang di sekitarmu dipenuhi cahaya. Kamu akan mewujudkan mimpimu di usia 40 tahun. Kamu harus membangun sebuah rumah sakit. Mendengar deskripsi dari Adia, mata Lana perlahan-lahan menjadi basah. Tiba-tiba, seberkas merah muda muncul di depan mata. Adia menentaikan kepalanya. Namun, dia melihat Lana yang pingsan. Dengan cemas, dia bergegas ke rumah sakit. Melihat Lana yang terbaring tak sadarkan diri di ruang penyelamatan. Dalam hati Adia, seolah-olah teriris oleh pisau. Bahkan napasnya menjadi berat. Setelah menunggu lama, paman Lana keluar dari ruang penyelamatan. Dia memberitahu Adia, Lana menderita kanker yang langka. Tidak dapat disembuhkan. Paling lama dia bisa hidup 3 bulan lagi. Namun, bagi Adia, ramalannya tidak pernah salah. Membuka pintu ruang penyelamatan, Adia langsung menuju ke sisi tempat tidur. Dia memberitahu Lana, ramalanku tidak pernah salah. Begitu juga ramalanmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, langsung membuat paman Lana marah. Ini bukan hanya tantangan terhadap keahliannya sebagai dokter, tapi juga akan membuat keponakannya menghidupkan harapan yang tidak berarti. Aditya diusir keluar. Hanya saja paman yang merupakan direktur tidak tahu bahwa bagi Lana yang mencintai dunia ini, Lana yang baik hati,
Apa yang dia butuhkan saat ini adalah harapan. Malam itu, Lana mengenang di rumah sakit. Kata-kata Aditya, dengan menggunakan nama paman, menghubungi berbagai rumah sakit terkenal. Saya telah mengirimkan berkas pasien kami, pernah, kepadamu. Apakah kamu sudah melihatnya? Pasienmu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Dia sudah dalam tahap akhir penyakit. Saya sangat terkejut dia masih hidup. Ini tidak mungkin. Melihat Lana tampaknya percaya pada kata-kata Aditya. Paman yang menjunjung tinggi sains tidak ingin keponakannya tertipu. Berencana untuk melakukan sebuah tes. Untuk mengungkap kebohongan Aditya. Dia mengeluarkan sidik jari dari 4 orang yang meninggal di rumah sakit. Ditambah dengan tangan kanan dan kirinya sendiri. Tepatnya mengumpulkan 10 sidik jari. Saat bertemu nanti, dia memberitahu Aditya. Saya memanggilmu untuk menilai kemampuanmu. Aditya tampak tenang. Setelah melihat 10 sidik jari ini, kalimat pertamanya langsung mengungkapkan manipulasi kepala rumah sakit. Ini adalah sidik jari tangan kanan dan kiri dari 5 orang yang berbeda. Dengan pengamatan yang lebih teliti, Aditya tidak hanya menyebutkan identitas dan usia dari 4 orang pertama, tetapi juga dengan tepat menyebutkan penyebab kematian mereka. Ekspresi orang-orang mulai berubah menjadi terkejut, dan hati kepala rumah sakit semakin kehilangan keberanian. 65 tahun, sangat dihormati di masyarakat, seorang dokter yang sangat sukses. Dia masih hidup. Apakah kamu ingin saya memberitahumu bagaimana dan kapan dia akan mati? Suara lonceng berbunyi. Kepala rumah sakit sudah terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Diam cukup lama, baru kemudian tiba-tiba menggenggam tangan Aditya. Apakah Erna benar-benar akan baik-baik saja? Aditya tidak menjawab, hanya menepuk punggung tangan direktur. Mendapatkan kabar, mendung di hati Lana seketika lenyap. Dia dan Aditya berbaring di atas permukaan es yang luas. Mengungkapkan kebahagiaan saat ini. Tidak ada lagi kekhawatiran di dalam hati. Dan Lana juga diam-diam membuat keputusan. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Aditya. Pada hari itu, Lana datang ke rumah Aditya. Setelah bertemu dengan ibu Aditya, dia berbaring di tempat tidur, tanpa sengaja melihat sebuah buku harian. Di dalamnya tercatat berbagai momen antara mereka. Hanya saja tidak sempat melihat lebih banyak. Aditya kemudian masuk, menyadari bahwa buku harian itu telah digerakkan. Aditya awalnya panik, kemudian memaksakan senyuman. Diam-diam menyimpan buku harian itu ke dalam saku. Setelah makan malam selesai, 2 orang duduk bersama di halaman menikmati bulan. Aditya melepas jaketnya, dan menyelimutkannya di atas tubuh Lana. Hanya melihat Lana yang menari dengan anggun di depannya. Namun wajah Aditya terlihat sedikit tidak enak. Setelah 1 lagu selesai, Lana baru ingin mengungkapkan perasaannya. Namun Aditya lebih dulu membuka mulut. Aku akan pindah ke tempat lain, pernah. Aku tidak akan kembali lagi. Aku ingin pergi bersamamu. Aku bahkan tidak akan bertanya kemana kita akan pergi. Aku hanya ingin bersamamu. Aku mencintaimu, Adi. Takdirku tidak memiliki cinta, pernah. Kembali ke rumah. Lana dengan marah melemparkan jaket ke tanah. Dia duduk di bak mandi dengan putus asa. Matanya penuh dengan keluhan. Jika sejak awal sudah tahu, hubungan ini tidak ada hasilnya. Lalu mengapa masih harus mengganggu diri sendiri? Dia tidak bisa memahaminya. Hingga keesokan harinya, Lana sekali lagi melihat buku harian itu. Setelah membolak-balik isinya. Sementara itu, Aditya mengunjungi gurunya. Melihat muridnya tampak tidak biasa. Guru itu menggenggam tangannya. Namun dalam sekejap, ia terkejut. Saat setetes air mata jatuh, Lana hanya merasakan tenggorokannya tercekat. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia akhirnya mengerti segalanya. Ternyata Tuhan tidak pernah terlelap. Bagi Aditya yang tidak memiliki garis cinta, begitu benar-benar jatuh cinta, salah satu dari mereka pasti akan membayar harga dengan nyawa. Semua ini sudah terlihat setelah perpisahan di bus sebelumnya. Aditya sudah merasakan jejak tangan Lana yang tertinggal di dinding. Mengetahui segalanya, dan ramalan sebelumnya di kapal, juga sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Dia begitu yakin bisa hidup, hanya berniat mengorbankan dirinya, untuk menukarnya dengan nyawanya yang sudah sedikit. Belum sempat sadar, keluarganya dengan gembira menghampiri. Paman dengan antusias memberitahu Lana, sebuah rumah sakit telah ditemukan. Metode untuk mengobati kanker ini, seperti petir di siang bolong. Pikiran Lana tiba-tiba bergetar. Ini berarti, penunjuk kematian telah mengarah pada Aditya. Sebelum pergi, Aditya sekali lagi menemui Lana, mengajukan sebuah permohonan. Seperti yang sebelumnya diimpikan Lana, Aditya ingin di panggung yang memiliki 100 penari, menari dengan dia untuk tarian terakhir. Lana tidak berkata apa-apa, hanya saja matanya sedikit merah. Diam-diam menatap pria bodoh di depannya. Musik mulai terdengar. Lana mengenakan gaun putih yang menawan, melangkah di atas karpet merah yang panjang, langsung berjalan menuju pria yang telah menunggu lama. Kamu sangat cantik.
100 penari menyebar ke kiri dan kanan. Adia mundur beberapa langkah. Tubuhnya mengulurkan tangan kanan. Dia maju dan menyerahkan kedua tangannya kepadanya. Jari-jari saling menggenggam erat. Mata dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Para penari menari dengan anggun, mengelilingi kedua orang itu. Panggung ini pada saat ini adalah romantisme terakhir yang dia janjikan padanya. Dia mencintainya dengan sangat dalam. Bahkan kerutan kecil di antara alis dan matanya tidak luput dari pandangannya. Hanya saja, Adia tidak menyadari. Pesta dansa ini sebenarnya adalah perpisahan untuk dua orang. Keesokan harinya, Adia pergi diam-diam. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah benda yang dibungkus rapat. Di atasnya tertulis, silakan buka pada tanggal 26. Adia tidak berpikir terlalu jauh. Mengira itu hanya hadiah dari Lana. Seiring dengan pesawat yang perlahan naik, Adia segera tiba di negara lain. Di sini dia bertemu dengan seorang kenalan lama. Dia adalah gadis yang sebelumnya ada di kereta. Meskipun kecelakaan itu tidak merenggut nyawanya, namun, itu merenggut ayahnya dan lengan kanannya. Namun saat ini dia masih membawa kantong panah yang menyimpan impian. Apakah kamu pikir orang yang tidak memiliki tangan tidak memiliki masa depan? Saya bisa menulis masa depan saya sesuai keinginan saya. Kekuatan dan ketekunan gadis itu membuat Adia sangat tergerak. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh gurunya. Jika Tuhan benar-benar sepenuhnya menentukan takdir kita, mengapa Dia memberi kita kemampuan untuk berpikir? Adia tiba-tiba menyadari, karena takdir mengatur kehidupan. Lalu mengapa kita tidak bisa, melalui usaha dan ketekunan, untuk mengubah takdir sial itu? Tanpa sengaja, Adia melihat saat pergi, barang yang Lana berikan padanya. Membuka kemasan, ternyata adalah buku harian miliknya. Dalam sekejap, firasat buruk muncul di benaknya. Membuka buku harian, tulisan Lana muncul di depan mata. Kamu mencintaiku lebih dari mencintai hidupmu sendiri. Di ujung lain ribuan mil, Lana mengemudikan mobil sendirian. Sudut bibirnya sedikit terangkat, ekspresinya tenang. Dia menutup matanya. Kedua tangannya menjauh dari kemudi. Kemudian dia menginjak pedal gas dengan keras, melaju lurus menuju tebing. Di tengah aliran darah, buku harian di tangan Adia jatuh dengan diam-diam. Sebuah rasa sesak seperti batu besar menimpa. Dia berlari menuju kotak telepon, menghubungi nomor rumah sakit. Mendengar suara Adia, suara direktur terisak, mengungkapkan bahwa Lana mengalami kecelakaan. Kami akan melakukan operasi padanya dalam 1 jam. Tapi, dia tidak ingin bertahan hidup. Ternyata Lana sangat ingin mati, yang membuat operasi yang sudah berbahaya menjadi semakin sulit dilakukan. Saat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan Lana hanyalah Adia. Telepon segera terhubung ke ruang operasi. Pernah. Aku mencintaimu, pernah. Adia dengan air mata di matanya. Kali ini dia tidak menyembunyikan apapun. Mengungkapkan cintanya dengan sepenuh hati. Dia berkata jika kamu siap mati untukku, maka aku juga bisa hidup untukmu. Dia berkata aku akan menjemputmu sekarang. Dia berkata kamu seharusnya hidup untukku. Kesadaran Lana mulai perlahan bangkit, dan operasi yang mendesak ini akhirnya bisa dilaksanakan. Hujan deras mengguyur. Adia menghentikan sebuah taksi, ingin pergi ke bandara, namun dia diberitahu oleh sopir, karena hujan deras, pesawat sudah tidak terbang lagi. Saat ini ingin pergi ke luar negeri, hanya bisa melalui jalur laut, dan laut adalah tempat di mana Adia meramalkan dia akan kehilangan nyawanya. Namun saat ini Adia tidak bisa memikirkan itu. Dia mengejar feri terakhir. Ternyata ketika perjalanan sudah setengah jalan, sebuah tsunami datang menerjang. Dalam hitungan menit, kapal sudah miring lebih dari setengah. Adia beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Tapi saat ini, demi Lana, dia juga ingin melawan takdir sekali. Menghadapi benda-benda berat yang terus jatuh. Adia menghadapi kesulitan, melawan arus. Akhirnya sebelum kehabisan tenaga, mencapai puncak kapal, dan menembakkan pistol sinyal. Ketika sinar matahari pertama pagi hari menyinari, Lana akhirnya dikeluarkan dari ruang operasi. Matanya memerah, melihat jauh ke depan. Seorang pria yang penuh luka, saling menatap dengan air mata. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hingga dia mengeluarkan mawar yang disembunyikan di belakangnya. Air mata bercampur dengan kebahagiaan, akhirnya mengalir dari sudut matanya. Kita sering mengeluh tentang ketidakadilan takdir, mengeluh tentang latar belakang yang buruk, mengeluh tentang keberuntungan yang buruk. Tapi di dunia ini, di mana ada keadilan yang absolut, hidup hanya berlangsung beberapa puluh tahun. Baik cinta, atau karir,
Daripada mengeluh, lebih baik berani menerima tantangan takdir. Mulai sekarang, menghadapi kesulitan, menyusuri jalan yang penuh rintangan, percayalah bahwa kamu akan selalu memutar roda takdir itu, membuka jalan yang menjadi milikmu sendiri.